Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Jaya Kusuma SPDMA selaku dosen pengampu mata kuliah writing text. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita selalu dalam lindungannya. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak yaumul qiyamah nanti. Perkenalkan, nama saya Bagus Prasya Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya ingin membahas buku tentang Destiny Disputed, A History of the World Through Islamic Age. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan secara singkat tentang buku ini. Konten buku ini bercerita tentang sejarah yang berlangsung di dunia Islam sejak masa hijrah Rasulullah SAW sampai pasca industrisasi. Layaknya buku ini sejarah alur cerita yang berjalan maju. Cerita ini berjalan maju. Buku ini ditunjukkan untuk masyarakat Barat, terutama masyarakat Eropa yang punya sejarah sendiri tetapi tidak pernah menyinggung peradaban Islam dalam pelajaran sejarah mereka. Seakan-akan Islam itu seperti komunitas yang entah berantah alasannya dan tiba-tiba membuat kekacauan terorisme pada tanggal 9 pada bulan November 2001. Padahal kalau melihat dari sisi geografisnya, tidak mungkin jarak Islam dan Eropa sama sekali tidak terpisahkan. Karena itu jalan cerita sejarah Islam di buku ini disandingkan dengan peristiwa-peristiwa yang dikenal dengan sejarah Eropa yang terjadi di dalam rentang waktu yang sama. Buku ini diterbitkan pada tahun 2009 oleh seorang penulis muslim asal Afghanistan, yaitu yang bernama Tamim Ansari, yang lama menetap di Amerika Serikat. Beliau bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbitan dan pernah mengerjakan proyek buku sejarah dunia untuk anak sekolah di Amerika Serikat. Di awal mengerjakan buku tersebut, ia menyadari bahwa dari puluhan bab sejarah dalam draft buku tersebut, tidak satu pun yang menyebutkan sejarah Islam. Bagaimana masyarakat bisa mengenal suatu buku, suatu peradaban, jika peradaban itu tidak pernah dikenal pada sejarah dunia mereka? Penulis pun meminta untuk menambahkan satu bab khusus untuk sejarah Islam di buku tersebut. Dan pada akhirnya beberapa peristiwa Islam dimasukkan dalam buku tersebut, tapi bukan dalam bab khusus dan bersanding dengan peristiwa sejarah di Afrika. Pertanyaan di atas itulah yang melatar belakangi penulis ketika menulis di buku Destiny Disputed ini. Ya, dan daftar isi di dalam buku ini yaitu meliputi satu, yaitu The Middle War, yang kedua yaitu The Hijrah, terus nomor 3 yaitu yang ketiga Break of the Caliphate, yang keempat yaitu Schism,
Yang kelima yaitu Empire of the Umayyads. Yang keenam yaitu The Abbasid Age. Yang ketujuh yaitu Scholars Philosophers and Sufis. Yang kedelapan yaitu Enter the Turkish. Yang kesembilan yaitu Hobbes. Yang ke-10 yaitu Rabbit. Yang ke-11 yaitu Meanwhile in the Europa. Yang ke-12 yaitu West Comet Edge. Yang ke-13 yaitu The Reforms Movements. Yang ke-14 Industry, Constitution and Nationalism. Yang ke-15 yaitu Rise of the Scholar Modernist. Yang ke-16 yaitu The Case of Modernity. Yang ke-17 yaitu The Dead Rooms. Dari ke-17 isi di buku ini, judul isi di buku ini saya akan menjelaskan tentang The Hijrah, yaitu masa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Saya akan menceritakan perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah secara singkat. Setelah 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah dengan berbagai ujian dan cobaan, maka Allah memerintahkan Rasulullah dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebagaimana sebelumnya para petinggi suku di Madinah telah membaiat Rasulullah dan hampir seluruh rakyat Madinah menjadi Islam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk berhijrah secara sembunyi-sembunyi dan bertahap agar tidak diketahui oleh orang kafir di Makkah. Rasulullah SAW berhijrah berangkat yang paling terakhir sendiri, menunggu umat-umat Islam yang lain berangkat terlebih dahulu. Ketika Rasulullah hendak berangkat, keberangkatan Rasulullah itu diketahui oleh para orang kafir di daerah Mekah. Dan waktu itu orang-orang kafir di Mekah itu bergegas pergi ke rumah Rasulullah untuk mengepung rumah Rasulullah SAW. Dan orang yang menggantikan di rumah Rasulullah itu ternyata Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah sendiri. Ya, ketika orang-orang kafir sudah mengetahui yang menggantikan Nabi Muhammad di rumahnya itu ternyata Ali bin Abi Thalib, orang-orang kafir di Mekah bergegas menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ternyata di sana juga tidak ditemukan Rasulullah. Dan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengelabui orang-orang kafir di Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq bersinggah di Gua Sur yang arahnya
berlawanan dari arah Madinah. Mereka berdiam di Gua Stur selama 3 hari. Dan sekiranya keadaan sudah aman, Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di tengah-tengah perjalanan mereka akan dihadang oleh orang-orang kafir dari Madinah. Tetapi dengan izin Allah, orang-orang kafir tadi tidak jadi menghadang Rasulullah dan Abu Bakar untuk melanjutkan hijrah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah singgah di Kuba untuk salat Jumat dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Madinah. Sesampainya di Madinah, Rasulullah disambut dengan riang gembira. Ada yang bersolawat, ada yang menari, dan ada yang bernyanyi. Saking gembiranya, beliau berhenti di sebuah tanah kosong di mana unta beliau berhenti. Yang kemudian tanah itu menjadi rumah beliau dan Masjid Nabawi yang kita ketahui sekarang ini. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk lebih detailnya bisa membaca buku Destiny Disrupted: A History of the World Through Islamic Age. Cukup sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.